Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Senang pada pagi hari ini saya boleh membagikan firman Tuhan di tempat ini. Ya, tempat ini kayak keluarga buat saya. Saya masih ingat pada waktu ada tempat saudara di CW, direnovasi, ada ibadah ucapan syukur. Waktu itu saya rupanya nggak tahu, lupa diperkenalkan atau sengaja tidak diperkenalkan karena dianggap sudah menjadi bagian daripada keluarga. Kalau keluarga kan nggak usah diperkenalkan saudara ya. Jadi saya kalaupun tidak dianggap keluarga, saya menganggap diri saya sebagai keluarga di tempat ini. Oke, hari ini saya akan bicara tentang dibuang atau disingkirkan saudara ya. Ini adalah hal yang kita nggak suka dengar. Saudara, kalau di dunia ini ya, saudara ada dua macam orang yang biasanya dibuang atau disingkirkan. Yang pertama, kalau saudara nggak punya prestasi apa-apa, dianggap tidak punya prestasi, dianggap jadi susah gitu ya. Kalau ada saudara gitu ya, maka saudara nggak dianggap, disingkirkan ya. Dan itu biasa. Tapi yang kedua saudara, kalau saudara punya sesuatu yang beda dengan yang lain, sehingga saudara nggak bisa fit dengan norm, dengan apa yang biasanya orang lakukan, maka yang merasa dirinya normal ini, yang merasa dirinya majority, yang merasa dirinya punya kekuatan, akan juga berusaha untuk membuat saudara nggak ada di sana. Karena keberadaan saudara seringkali membuat yang ada jadi nggak nyaman. Nah, hari ini saya ingin bicara kategori yang itu, ya. Bagaimana kalau saudara dipilih oleh Tuhan dan saudara punya sesuatu yang beda dengan yang lain dan orang yang lain merasa nggak nyaman karena saudara ada di sana dan saudara berusaha untuk disingkirkan supaya saudara ini nggak membuat yang lain terganggu. Dan hari ini saya akan cerita klasik dari kitab Kejadian. Bagaimana di dalam pembuangan, bagaimana pada waktu Yusuf disingkirkan oleh saudara-saudaranya, dia berbuah di dalam pembuangannya. Kita semua tahu cerita klasik ini dan hari ini saya akan lebih banyak cerita saudara. Dan saya akan mulai pada waktu Yusuf berada di sumur dan siap untuk disingkirkan oleh saudaranya. Kita tahu ceritanya, kita tahu latar belakangnya. Kenapa dia disingkirkan? Karena dia beda sendiri dari yang lain saudara. Dan yang lain merasa tidak nyaman dengan perbedaan itu. Dan yang lain ini maksudnya adalah saudara-saudaranya, orang yang paling dekat. Saudara, orang yang bisa membuat kita nggak nyaman itu kalau kita punya kedekatan. Kalau jauh nggak apa-apa, dia beda sama saya nggak masalah. Tapi pada waktu orang itu dekat, pada waktu Yusuf mulai bicara tentang apa yang Tuhan tunjukkan kepada dia, saudara-saudaranya nggak nyaman saudara. Ya, dan pada waktu ada kesempatan di mana Yusuf diminta oleh papanya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, kesempatan itu datang untuk dia dibuang. Kesempatan itu datang untuk dia disingkirkan. Kejadian 37 ayat 28 dikatakan ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Jadi dia dijual dan dia jadi budak. Di ayat 36 dikatakan adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah saudara, di dalam Alkitab ada banyak mujizat. Dan setiap orang Kristen suka mujizat. Sakit sembuh. Kesulitan finansial tiba-tiba ada yang nelpon bilang saya tergerak untuk transfer. Pernah saudara mengalami seperti itu? Dan setiap kali kita mengalami kesulitan finansial kita berharap yang kayak begitu yang terjadi. Tapi saya menemukan di dalam Alkitab lebih sering Tuhan menuntun kita lewat
perkara-perkara yang biasa untuk menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Istilah kerennya providence, bukan miracle. Setiap kita ini suka miracle, saudara, suka mujizat. Tapi kita nggak sadar sebenarnya di dalam kehidupan kita, providence-nya Tuhan. Tuhan bekerja lewat perkara-perkara biasa dan menunjukkan perkara yang luar biasa nantinya. Nah, cerita Yusuf ini cerita providence. Jadi nggak tiba-tiba ada malaikat lewat yang kayak begitu. Dan dua-duanya oke, saudara. Ya, saudara ngalami mujizat, kita semua suka mujizat. Tapi kadang providence-nya Tuhan itu karena lewat perkara yang biasa. Dan kalau saya tambahkan biasanya juga nggak nyaman, kita nggak suka providence. Kita suka miracle. Nah, apa providence-nya Tuhan? Pertama, pada waktu Yusuf dijual, di hari itu ada seorang pengawal raja, kepala pengawal raja yang namanya Potifar sedang butuh budak. Saudara, budak bukan yang dibeli tiap hari, saudara. Saudara bukan seperti pergi grocery, pergi supermarket, terus kemudian beli setiap hari. Enggak, ini waktu-waktu tertentu dia beli, karena ada kebutuhan. Dan pada waktu dia butuh, Yusuf ada di sana. Buat Yusuf, keadaan ini sama sekali tidak enak. Mungkin dia lagi stres karena dia nggak nyangka orang-orang terdekatnya justru yang menjual dia, justru yang menyingkirkan dia, justru yang membuang dia. Tetapi providence Tuhan tanpa Yusuf tahu membuat pada hari itu Potifar, apakah dia secara pribadi, apakah dia mengutus orang, pokoknya hari itu dia beli budak. Ya. Dan pasar budak pada waktu itu, kalau saudara melihat film-film gladiator segala macam, atau yang lebih kuno lagi ya, ini terjadi lebih kuno lagi saudara ya, budak itu ditelanjangin saudara. Nah, ada dua macam budak, ada dua kategori besar. Kalau budaknya itu penampilannya oke, dia kerja indoor, bersihin rumah, melayani makan, yang kayak begitu. Kalau budaknya ini penampilannya kurang oke, dia outdoor. Pertanian, ngangkat beban, bukan ngangkat beban fitness saudara, bukan itu. Ya, ngangkat beban beneran, ya. Itu kalau budaknya penampilannya kurang oke. Nah kita tahu lah Yusuf ini oke. Ya, anak orang berada, ditreat oke, jadi penampilannya oke. Itu sebabnya dia dapat kerjaan indoor. Dan dia disenangi sama tuannya. Karena kerjanya bagus. Bahkan Alkitab mengatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Cuman masalahnya saudara, dia disertai Tuhan sebagai budak. Siapa di antara saudara kalau dapatkan statement seperti ini? Si A itu, sekarang disertai Tuhan luar biasa. Maksudnya saudara apa? Bisnisnya lagi bagus, benar gak saudara? Keluarganya mungkin lagi bagus. Kalau dia pelayan Tuhan, pelayanannya lagi heboh. Dia disertai Tuhan. Ini gak matching dengan cara pikir kita saudara. Yusuf disertai Tuhan, dia jadi budak. Kalaupun dia disertai Tuhan, paling top dia jadi budak senior di rumah Potifar. Tetap statusnya tidak berubah saudara. Dia jadi budak. Dan benar saudara, karena dia disertai Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa seluruh rumah Potifar itu dia yang ngurus. Sampai akhirnya istri Potifar merasa pengen diurus sama Yusuf. Yang Yusuf merasa, itu bukan job description saya. Saya enggak ngurusin kamu. Gitu ya. Tapi rupanya si tante ini, kalau saya ngomong tante, dia enggak setuju. Pak, enggak tante pak.
Potifar istrinya masih muda. Enggak tahu saudara, bisa jadi seperti itu. Alkitab tidak merinci bagaimana penampilan istri Potifar, apakah masih muda atau sudah tua. Oke? Dan akhirnya istri Potifar ini tertarik dengan Yusuf. Dan karena cintanya ditolak, kembali Yusuf disingkirkan. Ya, sudah mulai kelihatan mungkin ada penyertaan Tuhan, kelihatan siapa tahu dia kerja baik, dibebaskan. Apa yang dia inginkan? Kalau saudara jadi Yusuf, kalau satu kali saudara kerja baik dan saudara dijadikan orang merdeka, apa yang saudara akan lakukan? Pulang ke rumah bapaknya dan mengatakan kepada bapaknya, "Hei, aku dijual sama saudara-saudaraku, sekarang lihat aku pulang." Tapi yang ternyata yang terjadi adalah lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Providence. Penyertaan Tuhan. Tuhan bekerja, Yusuf masuk tahanan raja. Jadi Yusuf tidak ditahan bersama maling ayam, maling kambing di Mesir. Enggak saudara. Tahanan raja. Kenapa kok dia bisa masuk ke tahanannya raja? Karena dia kerja di rumahnya Potifar. Kenapa dia kerja di rumahnya Potifar? Karena hari dia datang Potifar lagi butuh budak. Gak ada mujizat, ada providence-nya Tuhan. Dia masuk penjara, dia gak lihat sesuatu yang baik dari pemenjaraannya. Dia dihianati oleh saudara-saudaranya, dia dihianati oleh majikannya. Tetapi ayat ini mengatakan frase yang sama, persis saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dia ada di rumahnya Potifar sebagai budak, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dia ada di dalam penjara sebagai napi kerajaan, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Boleh gak saya katakan pada waktu saudara kehilangan pekerjaan, tapi Tuhan menyertai saudara. Pada waktu keadaan keluargamu buruk, tapi Tuhan menyertai engkau. Karena Alkitab penuh dengan penyertaan Tuhan di tempat yang kita anggap salah. Siapa yang kalau diangkat jadi penasehatnya Tuhan, kita menasehati Tuhan dan mengatakan, Tuhan, banyak cara-caramu ini nggak harusnya engkau lakukan seperti itu. Ada cara yang lebih elegan untuk engkau memimpin orang yang model kayak Yusuf dan model kayak saya. Ya, tapi Tuhan nggak mendengarkan nasihat saudara karena Dia tahu caranya untuk membawa saudara dalam perjalanan kehidupan saudara ini. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Dia disayang tapi di penjara, saudara. Ya, ada tapinya. Saudara suka disayang dan di istana. Wow, itu mantap. Tapi kalau disayang dan di penjara, kok rasanya kurang afdol, saudara. Ya. Nah, kemudian satu kali Yusuf punya kesempatan untuk keluar dari penjara karena di sana ada tawanan-tawanan kerajaan. Ada juru minum, ada juru roti, dua-dua mimpi, dan kemudian datang kepada Yusuf, diartikan mimpinya. Dan tentu Yusuf pesan kepada yang mimpinya mengatakan, dia akan keluar dan dipulihkan lagi. Jadi dia gak pesan sama juru roti. Kenapa? Gak ada gunanya toh tiang gantungan. Jadi Yusuf mengatakan kepada juru minum, tolong nanti kalau kamu keluar, jangan lupa aku di sini ini difitnah. Dia berharap kali ini dia keluar. Di ayat ke-23 dari Fatsal 40 dikatakan tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu melainkan dilupakannya. Alkitab dengan jelas mengatakan tidak diingat tapi dilupakan. Jadi kesimpulannya kita bisa melihat saudara bisa disertai Tuhan, tapi dilupakan oleh manusia.
Tetapi dalam kehidupan ini, kita lebih suka diingat sama manusia, urusan Tuhan menyertai atau tidak, kan tidak kelihatan. Dan kita berasumsi kalau semua orang senang sama kita, itu bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Belum tentu, saudara. Kalau orang tidak pernah lupa kita, maka kita ini benar-benar disertai Tuhan. Tapi Yusuf dilupakan oleh manusia dan dia disertai oleh Tuhan. Hari ini kita agak panjang ceritanya, saudara. Tapi saya berharap ini mengingatkan kelas sekolah minggu dulu, ya. Atau by the way, kalau dulu sekolah minggu saudara ngantuk-ngantuk ketiduran, harap-harap hari ini saudara tidak tertidur. Dikatakan di ayat yang 39, kata Firaun kepada Yusuf. Nah, kali ini dia dapat kesempatan ketemu Firaun, saudara. Ya, karena 2 tahun dia dilupakan. Oleh siapa, saudara? Oleh orang yang dia titipin pesan. Pesannya cuma satu, dilupakan. Mari kita berandai-andai sebelum kita baca ayat ini. Kalau dia tidak dilupakan, apa yang terjadi, saudara? Dia keluar dari penjara, saudara. Dan apa yang dia lakukan kalau dia keluar dari penjara? Ngelamar kerja di Mesir? Pasti tidak. Dia pulang kampung. Enggak ada ceritanya ini, saudara. Kejadian 41 ayat 39 ini terjadi karena Yusuf dilupakan. Karena ada providence Tuhan yang tidak terlihat, dia dilupakan oleh manusia, tapi dia bertemu dengan Firaun. Karena setelah 2 tahun, Firaun mimpi. Kenapa kok Tuhan buat 2 tahun kemudian dia mimpi? Kok enggak 2 minggu setelah yang juru minum itu dipulihkan? Jawabannya, tanya Tuhan. Kok 2 tahun? Tuhan bilang untung-untung 2 tahun. Gimana kalau aku buat 20 tahun baru Firaun mimpi? Ada hal yang kita nggak bisa ngerti, saudara. Cara Tuhan mimpin kita. Tapi untuk Yusuf 2 tahun dia dilupain. Mungkin Tuhan lagi ngetes gimana attitude hatinya pada waktu orang yang dia tolong lupain dia. Saudara pernah tolong orang? Dan orang itu lupa sama saudara? Ya. Saudara sebagai hamba Tuhan, kita semua ini masih manusia biasa. Saudara, saya ketemu sama di airport dengan orang yang dulu sempat punya masalah keluarga dan malam-malam datang ke rumah beberapa kali, saudara. Jadi kalau saya nggak lupa, saya rasa dia nggak mungkin lupa sama saya. Ketemu di airport, terus kemudian saya salami. Jawabannya gini, siapa ya? Kalau saya bukan hamba Tuhan dan temannya Pak Andreas. Enggak, tapi dalam hati mangkel juga. Jadi saya pikir gini, benar dia lupa. Apa dia lupa ingatan? Well anyway, saya mangkel, saudara. Saya mangkel, dilupakan ini enggak enak. Betul ya Pak Daniel ya? Kadang ada jemaat yang lupa sama kita gitu. Ya, setelah sekian lama kita ingat waktu itu malam-malam kita udah mau tidur ya datang ke rumah gitu ya. Terus kemudian pada waktu keadaannya baik, dia lupa loh. Enggak, saya enggak ngomong jemaat MDC. MDC enggak ada yang seperti itu. Betul enggak Pak Andreas? Ya, itu somehow ya ada yang kayak begitu. Jarang saudara, tapi ada yang seperti itu. Oke? Ya, kembali kepada kisah kita ya. Dan Firaun berkata kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Nah kita suka yang ini. Dan kalau ini saya katakan maka Yusuf disertai Tuhan, semua kita mengatakan setuju. Yusuf disertai Tuhan. Tapi kita tahu dari cerita ini sejak awal. Pada waktu dia ada di sumur, dia disertai Tuhan. Pada waktu dia ada di rumah Potifar, dia disertai Tuhan. Pada waktu dia ada di penjara, dia disertai Tuhan. Pada waktu dia dilupakan oleh orang yang harusnya tolong dia juga disertai Tuhan. Nah,
saya ingin mengajak saudara untuk melihat kira-kira apa yang menjadi kunci di mana Yusuf bisa nyampe ke sini. Semua kita suka yang ini. Ya. Saya ingin menunjukkan dari cara Yusuf kasih nama dua anaknya. Yusuf ini menikah di Mesir, saudara. Dapat orang Mesir, bukan Ibrani asli. Orang Mesir. Anaknya imam di Mesir. Yang dijodohkan sama Firaun. Dikatakan sebelum datang tahun kelaparan itu lahir bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Iman, Dion. Yusuf memberikan nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Manasye anak sulungnya artinya aku lupa apa yang ada di belakangku. Ini bukan amnesia, tapi dia memilih untuk tidak tinggal di dalam kepahitannya. Dia memilih untuk tidak tinggal di dalam perkara yang buruk yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dan setiap kita punya hal-hal itu. Dan setiap kita perlu memutuskan apakah kita akan menamai masa lalu kita Manasye. Hal buruk, kejadian yang kita tidak mengerti, hal yang begitu menyakitkan. Engkau disingkirkan, engkau dikhianati, engkau sengaja diperlakukan dengan tidak adil. Dan Yusuf menamai anak pertamanya Manasye. Aku memutuskan untuk melupakan apa yang sudah terjadi. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Saya suka terjemahan bahasa Inggris yang mengatakan, for God has made me fruitful, berbuah, produktif in the land of my affliction. Di tengah-tengah kesengsaraanku, Tuhan buat aku berbuah. Dan saudara, saya ingin sampaikan kepada setiap kita, di tengah-tengah kesengsaraanmu, di tengah-tengah engkau dilupakan, di tengah-tengah engkau ditinggalkan, di tengah-tengah engkau sengaja dibuang, Tuhan bisa buat engkau berbuah. Karena dia tahu untuk membawa engkau dari awal sampai akhir. Saudara tidak bisa lihat, saya tidak bisa lihat. Pastors tidak bisa lihat pada waktu counseling saudara. Ini kemana Pak? I don't know. Saudara nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi Yusuf setelah dia lewati, dia mengatakan, God has made me fruitful. Dan kita suka kita fruitful in the land of comfort. Kalau bisa begitu, siapa yang mau? Ya, kita orang Kristen, apalagi karismatik. Kalau ada hamba Tuhan yang punya pengurapan untuk membuat kita berbuah di tengah-tengah segala comfort, silakan maju ke depan. Wow, semua kita maju ke depan kalau boleh setelah didoakan. Ngeblak, ngantri lagi saudara, doain lagi. Tidak ada ceritanya di Alkitab saudara. Yusuf harus melewati di mana dia berbuah di tengah kesengsaraannya. Saya percaya dua anak Yusuf ini adalah gambaran apa yang dia responi di Mesir. Yang pertama, dia memutuskan untuk melupakan. Keputusan saudara. Keputusan untuk mengatakan aku tidak bergantung kepada apa yang pernah terjadi dalam hidupku. Hidupku bergantung dengan apa yang Tuhan bisa bawa aku. Yang kedua, di tengah-tengah semua permasalahanku Tuhan tetap bisa buat aku berbuah. Dan Yusuf berbuah lebat di Mesir. Saudara, kalau saudara melihat silsilah 12 anak Yakub, maka seharusnya Yusuf salah satunya. Dan kalaupun
dia dimasukkan menjadi 12 suku Israel, satu nama Yusuf yang masuk. Tapi Tuhan bisa membuat Yusuf memasukkan, atau lebih tepatnya bukan Yusuf yang memasukkan, Tuhan membuat dua anaknya, bukan anak Yakub, ini cucunya Yakub, menjadi dua suku bangsa Israel. Yusuf dapat hak kesulungan spesial. Dua kali dari semua saudara-saudaranya, anaknya. Saudara bisa bilang gini, lu anaknya ini kan gak pure breed Pak. Separuh Mesir. Kalau Tuhan mau buat saudara berbuah di tanah pembuanganmu, Tuhan lakukan apa aja. Bahkan pada waktu engkau mengatakan, saudara saya gak tahu, apakah Yusuf sempat berpikir gini, my goodness, akhirnya saya menikah dengan orang Mesir. Sudah buruk, ada harapan baru tapi menikahnya sama orang Mesir. Dan Tuhan turut bekerja. Saudara selalu ada yang mikir begini, oh berarti artinya itu Pak ya boleh menikah dengan orang yang bukan dalam Tuhan. Oh bukan itu saudara, oke? Itu saudara mengartikan sendiri. Bukan itu maksud saya, oke? Ya, yang muda-muda merasa gini, oh itu rupanya. Itu jawaban dari khotbah minggu pagi. Betul saya pacaran dengan orang yang belum dalam Tuhan. Enggak saudara. Oke, enggak seperti itu. Oke, balik lagi kepada cerita kita. Yusuf, kedua anaknya menjadi pewaris yang sah. Dan sampai hari ini, suku Manasye dan Efraim menjadi dan dianggap anak-anak Yakub. Kalau saudara ditanya 12 suku Israel itu siapa sih? Oh ini anak-anaknya Yakub. Not exactly. Karena ada dua yang anaknya Yusuf. Yang dibuang di Mesir. Dan saya ingin menutup dengan menyimpulkan apa yang Yusuf katakan di hadapan saudara-saudaranya pada waktu saudara-saudaranya pergi ke Mesir, beli gandum, dan terselamatkan hidupnya. Dikatakan, tetapi kamu telah merekak-rekakan yang jahat. Allah telah merekak-rekakannya untuk kebaikan. Perhatikan baik-baik. Yusuf tidak mengatakan yang engkau lakukan itu enggak jahat. Dia tahu yang dilakukan saudara-saudaranya jahat. Jadi kalau saudara melihat kepada masa lalu dan melupakan, saudara bukan mengatakan apa yang dilakukan jahat itu tidak jahat. Poinnya bukan di sana. Ada orang yang mengatakan gini, selalu berpikir positif. Kan selalu ada baiknya yang dia lakukan. Ada yang pure evil saudara. Ya, saudara enggak perlu tahu apakah itu jahat, separuh jahat. Tapi yang ya Yusuf katakan begini, yang kau reka-rekakan itu memang jahat. Tapi dalam kehidupan kita, yang penting bukan apakah orang mereka-rekakan perkara yang jahat. Yang lebih penting adalah Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Di dalam rel yang paralel ini saudara, kejahatan bisa terjadi dalam kehidupan saudara, tapi rencana Tuhan pada saat yang sama berjalan dalam hidupmu. Dengan maksud, sekarang Yusuf mulai lihat apa maksud Tuhan. Melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sebelum terjadi kelaparan, di mana Yakub dan seisi rumahnya memerlukan pertolongan, Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk pergi ke Mesir. Dan jalan yang Yusuf lewati adalah lewat dijual. Dengan keterbatasan kita nggak bisa mengerti bagaimana the providence of God bisa sepenuhnya terjadi lewat kejahatan saudara-saudaranya. Tapi cerita ini menunjukkan kepada kita, kita boleh mengalami keadaan yang begitu buruk, begitu tidak adil. Tetapi Tuhan, selama
Tetapi Tuhan tetap bertahta, tetapi Tuhan tetap menyertai, tetapi rencana Tuhan tidak akan gagal. Maka Tuhan akan menunjukkan by His providence bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidupmu. Dia sendiri yang sanggup untuk menyelesaikan dengan sempurna. Dan saya ingin menunjukkan versi perjanjian baru dari apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya di Kejadian 50 ayat 20. Ayat yang sangat populer, Roma 8 ayat 28. Dikatakan kita tahu sekarang, kata Paulus. Dengan kata lain, ada waktu Paulus pun tidak tahu di dalam hidupnya apa yang sedang terjadi. Mengapa itu semua terjadi? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Apa artinya Allah turut bekerja? Ada yang lain yang juga bekerja. Kejadian yang terjadi dalam hidupmu. Itu bisa terjadi karena keteledoran seseorang. Itu terjadi mungkin juga karena kelemahan saudara sendiri. Atau mungkin itu terjadi karena ada orang yang tidak suka terhadap saudara. Mungkin terjadi karena orang sungguh-sungguh sengaja menyingkirkan saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang baik, yang tidak baik, yang nyaman, yang tidak nyaman untuk mendatangkan kebaikan. Tujuan akhir Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan. Cara Tuhan tidak selalu nyaman. Atau kalau boleh saya katakan cara Tuhan seringkali lebih banyak tidak nyamannya dari nyamannya. Siapa yang merasa kalau saya voting di sini, siapa yang merasa cara Tuhan itu banyak tidak nyamannya, angkat tangan. Oke, di sini banyak yang ngalamin yang nyaman. Nanti saya doakan saudara. No. Oke. Ya. Tapi kalau saudara mengalami itu, ada sebagian orang yang mengatakan begini, bro itu berarti penyertaan Tuhan dalam hidupmu ada, tapi tipis-tipis. Saudara, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan sama sebelah saudara, kayaknya itu kamu deh. Ya, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rasanya itu juga kamu. Ya, jadi Tuhan masih bekerja, saudara. Tuhan tidak tinggal diam. Ada providence Tuhan, penyertaan Tuhan, cara Tuhan bekerja yang saudara tidak bisa mengerti, saya tidak ngerti. Tapi Tuhan tahu dan Dia tidak pernah salah jalan. Di tengah-tengah setiap perkara yang buruk yang terjadi dalam hidupmu, Dia lakukan perkara baik. Berbuah dalam pembuangan merupakan keputusan karena dari pihak Tuhan. Dia punya intensi untuk menyelesaikan apa yang Dia mulai. Bagian kita adalah melupakan yang lalu dan percaya bahwa aku tetap berbuah sekalipun di tengah-tengah penderitaanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau mungkin cerita Yusuf ini somehow mirip dengan apa yang kami lewati pada hari-hari ini. Satu perkara kami tahu. Engkau tidak pernah gagal. Rancanganmu itu penuh dengan damai sejahtera. Engkau menyertai kami sama seperti engkau menyertai Yusuf. Saudara, engkau merasa mungkin seperti ada di rumah Potifar saat ini atau mungkin saudara seperti di penjara. Tapi Alkitab mengatakan manusia mungkin lupakan engkau. Allah punya momen buat engkau. Mungkin momennya belum datang buat engkau. Tapi lupakan yang lalu. Respon yang benar di dalam keadaan yang tidak benar. Thank you Jesus. Worship team, boleh kita menyembah Tuhan bersama. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu, Yesus.
Bapa, kami datang. Dan kami mungkin merasakan fase-fase di mana kami begitu down. Kami seperti dibuang. Dan kami merasa sepertinya kami terlupakan. Gak ada orang yang ingat kami. Sulit untuk kami boleh percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami. Karena keadaan kami sepertinya tidak menunjukkan hal itu. Tapi satu perkara kami tahu. Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik. Engkau tidak berhenti di tengah jalan. Tuhan, biar kami boleh punya perspektif sorga. Bukan perspektif di bawah matahari. Di mana kami melihat hanya dari sisi di mana kami dicelakai, dikhianati, ditinggalkan, dilupakan. Tapi kami tahu satu perkara yang pasti. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, kami perlu anugerah-Mu, Your grace, yang memampukan kami untuk melupakan apa yang di belakang kami. Dan mempercayai bahwa in the land of affliction, di tanah yang penuh dengan penderitaan, kami berbuah lebat. Kalau Engkau bisa buat Manasye dan Efraim di tanah Mesir, di tanah pembuangan Yusuf, Engkau juga bisa melahirkan perkara-perkara yang baik dalam hidup kami di tengah-tengah ketidakmampuan kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, kiranya di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu jadi sempurna. Di dalam ketidakmampuan kami, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan perkara baik. Dan di tengah-tengah kami sudah merasa tidak mampu, ada kekuatan yang baru dari Roh Kudus yang menyegarkan kami, yang mengatakan, come on, Tuhan belum selesai atas hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.